Di saat dunia sedang bersiap-siap menghadapi kemajuan, kok MUI malah menghambat ya dengan fatwa-fatwa haramnya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Banyak dari teman-teman yang meminta untuk dijelasin ya perihal status hukum cryptocurrency seperti Bitcoin, Doge, Ethereum dan lain sebagainya. Tapi perlu dipahami bahwa saya sendiri bukan seorang ustadz, apalagi punya otoritas untuk berfatwa perihal status hukum tersebut ya. Nah, solusinya adalah dengan melihat bagaimana ustadz-ustadz yang sudah punya hak dalam berfatwa dalam memberikan fatwa hukumnya. Salah satunya lembaga fatwa otoritas di Indonesia yakni MUI. Nah, kemudian setelah MUI mengeluarkan fatwa, malah jadinya ribut karena media menuliskan jika MUI mengharamkan cryptocurrency hingga muncul stigma-stigma negatif kepada MUI jika MUI suka mengharam-haramin dan menghambat kemajuan. Apalagi cryptocurrency merupakan kemajuan teknologi yang sifatnya revolusioner. Kita mengkhawatirkan adanya fatwa-fatwa ulama tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa dan negara kita, termasuk umat Islam seperti itu. Tapi apakah benar jika MUI mengharamkan kripto secara mutlak? Atau kita saja yang terprovokasi judul berita? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Jadi teman-teman, fungsi kripto itu ada 3. Pertama, sebagai aset digital untuk investasi. Kedua, sebagai komoditas digital untuk jual beli. Dan yang ketiga, sebagai alat pembayaran. Nah, yang diharamkan MUI adalah yang ketiga, yakni sebagai alat pembayaran. Sedangkan kripto sebagai aset digital dan komoditas digital hukumnya tetap halal, walaupun harus ditelisik kembali apakah aset dan komoditas digital tersebut memenuhi kriteria sebagai aset maupun komoditas untuk diperjualbelikan, seperti itu. Nah, apakah salah ketika MUI mengharamkan kripto sebagai alat pembayaran? Agama Islam bahkan juga ekonomi dunia memahami yang disebut sebagai alat pembayaran adalah apa yang oleh kita semua sepakat hal tersebut berharga. Contohnya emas atau dinar dan perak atau dirham. Semua sepakat kedua benda ini berharga, sehingga uang kertas dan logam sendiri memiliki underlying berupa emas. Dalam artian, berharganya sebuah uang terletak dari standar emas. Makanya emas tidak terpengaruh dengan inflasi, karena emas secara kasta di atas uang kertas dan logam, seperti itu ya. Nah, kripto tidak semua dari kita sepakat sebagai benda yang berharga. Dan yang kedua, secara legalitas, uang kripto tidak diakui oleh undang-undang negara bahkan di beberapa negara di dunia. Oleh karenanya, pengharaman uang kripto tidak salah secara hukum muamalah serta hukum negara dan ekonomi, karena statusnya tidak legal dan tidak punya underlying sehingga menjadi gharar, menjadi spekulatif dan bisa menjerumus kepada gambling atau mesir atau qimar namanya ya. Karena tidak memiliki underlying yang jelas dan nilainya fluktuatif, maka menimbulkan kerugian atau darar namanya. Inilah alasan kenapa kripto tidak bisa dihalalkan khususnya sebagai alat pembayaran oleh MUI, karena belum memenuhi kriteria sebagai alat pembayaran yang sah yang nilainya tetap dan berharga. Lalu apakah suatu saat bisa saja halal? Ya bisa saja jikalau sudah legal, statusnya jelas dan semua kita sepakat jika mata uang tersebut berharga, kan gitu. Hanya saja ketika sudah menjadi alat pembayaran, maka tidak bisa lagi digunakan sebagai aset digital atau komoditas untuk diperjualbelikan. Karena tidak mungkin kita membeli uang dengan uang, kan gitu. Kita membeli alat pembayaran dengan alat pembayaran, kan nggak bisa seperti itu. Kripto sendiri bisa halal menjadi aset digital dan komoditas untuk diperjualbelikan apabila kripto tersebut benar-benar dapat digunakan atau bermanfaat, serta berupa material yang bisa saja rusak secara maknawi atau harfiah, seperti kadaluarsa, hilang, dicuri, dan sebagainya. Ini disebut sil'ah dalam ekonomi Islam. Selain itu juga harus memiliki underlying, yakni jelas kepemilikan digitalnya serta hakikatnya sudah jelas dan pasti dan dapat diperdagangkan, seperti itu. Karena kalau suatu hal didapati secara gratis, maka sebenarnya yang menjadi komoditi atau asetnya itu kita yang menjadi sil'ahnya. Kenapa begitu? Karena saat orang memberikan sesuatu secara gratis kepada kita, maka kitalah yang dianggap aset yang suatu saat dapat dimanfaatkan jasanya karena faktor hutang budi dan menjadikan apa yang diberinya kepada kita sebagai modal dia untuk menjadikan kita sebagai asetnya. Sehingga sesuatu yang gratis tidak dianggap sil'ah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kripto seperti Bitcoin, Doge, Ethereum, dan lain sebagainya memenuhi syarat ini? Jika iya, maka sebagaimana kata MUI, ya silahkan dijadikan aset atau komoditas seperti itu. Kalau tidak, ya ngapain juga kita menjadikan sesuatu sebagai aset dan komoditas sedangkan hal
hal tersebut secara ekonomi tidak diakui sebagai aset dan komoditas kan gitu. Nah, salah satu kripto yang mencoba memenuhi kriteria ini adalah token ARAH. Jadi munculnya token ARAH ini bukan sebagai bentuk konspirasi MUI ya, enggak juga. Karena siapapun bisa membuat kripto sebagai aset yang memenuhi syarat halal secara muamalah. Dan dengan begitu bisa saja kripto akan menjadi halal di masa depan sebagai alat pembayaran apabila kriteria sebagai alat pembayaran yang sah dimiliki oleh kripto tersebut. Hanya saja Bank Indonesia menegaskan setidaknya 10 tahun ke depan kripto belum sah jadi alat pembayaran. Dalam artian, selama negara masih tidak mengakui sah, maka statusnya tetap haram sampai direvisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu. Oleh karenanya, pengharaman kripto oleh MUI bukan sebagai penghambat kemajuan umat dan bangsa, akan tetapi juga soal menjaga umat dan bangsa dari hal-hal yang masih spekulatif, serta menjaga kedaulatan sebuah negara, sebab uang itu simbol kedaulatan sebuah negara. Lebih lanjut, daripada kita sibuk berdebat soal fatwa MUI, lebih baik kita berkecimpung dalam dunia digital untuk menciptakan sendiri kripto yang halal sebagai aset dan komoditas tersebut. Namun teman-teman, masalah baru yang harus kita hadapi adalah saat bermulanya era metaverse, yang katanya alat pembayarannya menggunakan kripto. Nah, ini harus didiskusikan lagi, karena apakah jual beli di dunia meta dianggap sebagai jual beli atau mainan saja seperti itu. Terlepas dari itu semua, sebagai warga negara yang taat dan nasionalisme kita tinggi, seharusnya kita patuh terhadap perundang-undangan, khususnya dalam hal alat pembayaran. Serta sebagai umat Muslim, kita juga patuh terhadap fatwa terkait agar tidak jatuh ke dalam syubhat. Oke lah, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.